Darah dan Doa, atau judul internasionalnya The Long March. Film ini menceritakan tentang divisi Siliwangi yang dialih tugaskan dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Barat. Divisi ini dipimpin oleh seorang kapten bernama Sudarto yang digambarkan bukan sebagai pahlawan tapi sebagai manusia biasa, dengan rekannya bernama Letkol Adam yang masih sangat militeristik. Kawan-kawan cukup jauh mungkin. Baiklah kita menyerah saja. Mau gimana, Pak? Nanti habis kita dipotongnya. Jangan khawatir. Aku kenal komandannya. Siapa? Sudarto. Cerita berkembang antara dua tokoh ini. Yang satu, Kapten Sudarto yang berontak terhadap kekakuan militer. Yang satunya adalah Letkol Adam yang masih menggenggam teguh prinsip-prinsip militer. Pertemuan antara keduanya menimbulkan konflik di sepanjang perjalanan dan menjadi cerita yang sangat menarik. Usmar Ismail dalam film ini berusaha menggambarkan perpecahan antar bangsa sendiri. Digambarkan di film ini adegan waktu Kapten Sudarto menolak untuk menggunakan senjata untuk membunuh temannya sendiri yang berlawanan ideologi. Dia berkata dalam salah satu adegannya bahwa dia lebih baik dikirim ke Jawa Barat, yang kalau kalian tahu pada masa itu Jawa Barat dikuasai oleh Darul Islam. Ini revolusi. Teman bunuh teman, saudara bunuh saudara. Kalau itu yang kau namakan revolusi Adam, kirim saja aku kembali ke Jawa Barat. Tahu siapa yang dihadapi. Fakta menarik tentang film ini yaitu ini adalah film pertama yang diproduksi oleh bangsa Indonesia setelah sah menjadi sebuah negara. Dan hari pertama syutingnya yaitu pada tanggal 30 Maret 1950 dijadikan sebagai Hari Film Nasional. Film berikutnya adalah Dua Tanda Mata. Film ini disebut kritikus sebagai karya terbaik Teguh Karya. Mengangkat tema nasionalisme dan kepemudaan pada era 30-an, film bergenre drama politik ini menceritakan tentang seorang pemuda yang diperankan oleh Alex Komang yang terbius oleh gerakan bawah tanah dan menyebarkan brosur-brosur yang berisi propaganda politik. Tampil di muka umum sebagai seorang musisi, pemuda ini kemudian jatuh cinta pada seorang wanita yang malah menimbulkan konflik pada kelompoknya sendiri. Film ini menggambarkan bagaimana sebuah motivasi perlawanan atau pergerakan menjadi bias atau berubah hanya karena masalah personal. Dalam film ini adalah motif balas dendam. Film ini berhasil memborong 12 nominasi FFI dan menang dalam Festival Film Asia Pasifik dalam kategori Best Film dan Best Cinematography. Dengan alur cerita yang runut dan apik, melihat film Dua Tanda Mata ini seperti melihat teater dengan pembabakan yang sangat flow, sangat mengalir. Pokoknya film ini ada semacam nafas teaternya. Fakta menarik tentang film ini yaitu film Dua Tanda Mata dianggap sebagai film yang sangat berpengaruh pada zamannya. Kalau kalian perhatikan posternya, poster film ini keluar dari pakem poster-poster pada masa itu. Tidak heran poster film ini juga mendapat penghargaan sebagai poster film terbaik. Sekarang semuanya jadi seperti ini. Semuanya kita bakal tidak punya tempat lagi. Saya nyatanya berhubungan dengan kurcaci-kurcaci. Orang-orang pergerakan kelas 0 yang berjalan di atas prasangka-prasangka. Film berikutnya adalah Lewat Jam Malam. Film yang disutradari oleh Usmar Ismail ini dianggap sebagai film Indonesia pertama yang bergenre psikologi modern. Tidak heran karena Usmar Ismail sendiri terpengaruh oleh film-film Italia yang bergaya neorealis
dan film noir dari Amerika pada waktu itu. Film ini bercerita tentang seorang bekas tentara bernama Iskandar yang dia turun gunung setelah perang usai. Lalu dia ingin kembali ke desanya untuk menikmati menjalani hidup sebagai seorang yang normal, seorang penduduk sipil yang biasa-biasa saja, tidak sebagai seorang tentara. Namun perubahan dari kehidupan militer lalu ke kehidupan sipil itu menjadi konflik batin di seorang Iskandar ini. Dia kecewa terhadap hasil dari revolusi perangnya yang malah menimbulkan tatanan sosial yang penuh ketimpangan dan kemiskinan di mana-mana. Bagi rakyat Indonesia, perang melawan Belanda sudah usai, tapi bagi Iskandar, perang masih berkecamuk di jiwa dan pikirannya. Kau tahu apa yang dikatakan Gunawan? Kita harus revolusioner. Revolusi belum selesai. Kita harus berjuang. Apakah tidak ada undang-undang yang dapat menghukum orang begini? Undang-undang ada itu. Tapi masih banyak masalah yang lebih besar sekarang yang harus diselesaikan. Lewat film ini, Usmar Ismail berusaha memotret secara utuh bagaimana sebuah bangsa setelah mendapatkan kemerdekaannya masih harus berjuang di perjuangan ekonomi. Kalau dulu perjuangan itu kan secara fisik, melawan koloni, kalau Indonesia melawan Belanda. Setelah merdeka, ternyata perjuangan itu masih harus dilanjutkan, yaitu dengan perjuangan ekonomi. Dan ini yang menjadi inti konflik bagi seorang Iskandar. Dia dan teman-temannya merasa sangat tidak diterima dari kehidupan normal. Setelah dari kehidupan militer yang bisanya cuma pegang bedil atau membunuh Belanda, lalu tiba-tiba kehidupannya berubah drastis menjadi seorang masyarakat sipil. Pikiranku selalu gelisah saja. Mengapa? Dalam perjuangan aku biasa tidur sebentar saja. Paling-paling hanya di bangku tadi. Ini tiba-tiba aku tidur di ranjang yang putus. Ganjil dan saudara. Fakta menarik tentang film ini yaitu pada tahun 2020 atau tahun ini, film ini terpilih di Criterion Collection sebagai film klasik dari Indonesia, yang artinya film ini akan direstorasi ke dalam format Blu-ray. Sebagai info, Criterion Collection adalah perusahaan distributor film asal Amerika yang terkenal dalam upayanya merestorasi film-film klasik dari seluruh dunia. Dan film Indonesia ini dipilih sendiri oleh sutradara legendaris Martin Scorsese yang dimasukkan dalam katalog film Criterion Collection dengan tajuk Martin Scorsese World Cinema. Nah, itu tadi adalah 7 film terbaik bertemakan kemerdekaan Indonesia. Mungkin kalian berpikir kenapa listnya film klasik semua? Karena menurut opini saya sendiri, melihat film klasik itu berarti kita melihat dua sejarah. Jadi kita tahu isi film itu sendiri dan latar belakang atau motivasi di balik pembuatan film itu sendiri. Nah, sekarang kalian tahu siapa Bapak Perfilman Nasional dan tanggal berapa Hari Film Nasional diperingati. Dan tentu saja film apa yang diproduksi pertama kali setelah Indonesia sah menjadi sebuah negara. Gimana? Apakah kalian pernah menonton film tersebut? Kalau belum, segera tonton dan tulis opini kalian di komen. Dan ngomongin soal perfilman Indonesia, semoga nih kita semua berharap film Indonesia bisa masuk dalam ajang Oscar. Oke, saya Arfan, salam sinema, dan ciao.